Udah berapa nih? Ada 27. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Pertemuan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Siap. Kelihatan. Oke. Kelihatan Mas. Kelihatan Kanda. Sorry, Pak. Oke, yang pertemuan ke-6 ini mikrotik, traffic filtering, dan QoS atau quality of service. Traffic filtering pada mikrotik. Traffic filtering adalah sebuah cara untuk memfilter paket untuk meningkatkan keamanan sebuah jaringan, mengatur flow data dari klien atau router ke dalam atau keluar jaringan. Router akan membaca rule pada filter dari atas ke bawah secara berurutan. Jika melewati rule yang kriterianya sesuai, maka akan melakukan action sesuai rule yang telah dibuat. Dan jika tidak sesuai, maka akan dianalisa ke baris selanjutnya. Nah, di sini ada chain pada firewall filter mikrotik yang ada 3 buah default ya, chain pada firewall mikrotik. Nah, yang pertama ini ada input. Nah, input ini digunakan untuk menyeleksi paket yang datang ke router. Alamat tujuan destinasi dari paket yang datang adalah salah satu IP address yang dimiliki oleh interface router. Tujuan utama chain adalah melindungi router itu sendiri. Jadi input ini blok akses router dari dalam maupun dari luar. Tergantung yang diinginkan sih, tergantung sesuai engineer-nya. Jadi contoh input ini misalnya port defaultnya, kalau misalnya kita mau manggil mikrotik jarak jauh, port defaultnya kan menggunakan 80. Nah, itu kita bisa blok dari luar ataupun dari internal sendiri yang mau coba mengakses mikrotik. Nah, yang kedua, output from router atau dari router ya, digunakan untuk menyeleksi paket yang berasal dari router IP address asal. Dari paket yang keluar adalah IP address milik router. Pada penerapannya, chain jarang digunakan. Contoh penggunaannya yaitu pembatasan ping dari router. Jadi output ini membatasi akses dari router keluar. Bisa diblok, misalnya contoh ping ke Detik atau ke Google, itu dia nggak bakal reply atau RTO, tapi di sisi bawahnya atau di sisi lokalnya tetap bisa internet. Itu output. Nah, yang ketiga yaitu forward. Digunakan untuk menyeleksi paket yang melalui router. Tujuan utama chain ini untuk melindungi klien yang terhubung dengan router atau bisa juga digunakan untuk membatasi akses klien ke jaringan luar. Nah, forward ini yang melintasi router. Jadi contoh dari lokal atau dari PC bawahnya mau akses keluar, itu menggunakan forward. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada taktik firewall ya. Ada yang pertama ada input, yang kedua output. Nah, dua cara config firewall ini mayoritas yang sering digunakan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini yang input defaultnya allow.
Nah, di drop ini seperlunya. Jadi contoh ngedrop virus, spam server, atau drop yang lainnya. Nah, yang sebelah kanan ini defaultnya dropnya allow. Nah, eh, dropnya allow, defaultnya drop, allow-nya itu seperlunya. Jadi contoh misalnya mengizinkan HTTPS atau POP3, SMTP, FTP, dan lainnya. Nah, selanjutnya ini chain input. Chain input pada firewall men- sebentar, akan menangani paket data yang ditunjukkan pada interface router mikrotik. Chain input berguna untuk membatasi akses konfigurasi terhadap router mikrotik. Nah, ini yang tadi dibilang di awal, melindungi si mikrotik atau membatasi akses ya. Contoh kita bakal mengakses menggunakan port 80. Mungkin di sini langsung praktek aja ya. Nah, ini kan kita di sini ada router mikrotik, di sini webdom. Ini akan kita coba contoh mengakses dari lokal ya, dari webdom. Coba kita konfigurasi dulu konsol. Kita akan memberikan IP terhadap webdom. Keluar nggak screenshotnya? Share screen-nya. Baru layar Iya Pak, Bang Bil. keluar keluar Kak. Eh, yang konsolnya keluar nggak? Konsol nggak keluar. Oh, nggak keluar. Keluar nggak? Udah. Oke. Terus, nah, di sini kita akan coba memberikan IP dari mikrotik ke webcam untuk akses via port 80 atau WebEx. Nah, ini kan default si webcam ini masih disable ya, interface yang menuju ke arah mikrotik. Nah, enable-nya caranya tanda pagarnya kita hapus, IP-nya lalu sesuaikan dengan yang ada di mikrotik. Lalu kita save, lalu oke. Coba kita konsol sebentar. Gak lama deh. Oh, sorry. Ini salah ethernya. Masih belum muncul ya, sebentar. Ini agak lambat. Bisa jadi ngebug. Kita close dulu.
Hapus dulu. Itu itunya sesuaikan dengan yang ada dengan ketik 10 10 2 10 10 11 1 3 muncul kita konsol. Tadi kan si Mikrotik sudah memberikan IP 1010 ya. Ini kita contohnya akan mengakses Mikrotik melalui port 80 atau WebVic. Ini defaultnya kan nggak diblok ya. Kita panggil 10 10 10 1. Nah, ini masuk. Tadi cara perintahnya yaitu IP firewall add join input interface-nya ether 1 karena ini ether 1 kan yang mengarah ke webtom ya. Protokolnya TCP/IP untuk portnya port 80. Kita coba. Bisa melalui kita bisa coba melalui itu ya. IP firewall P-nya kita ganti input, interface-nya kita arahkan ke arah webtom. Ini contoh kita dari lokal ya, mengakses Mikrotik dengan port 80. Protokolnya TCP/IP, DST-nya port 80, lalu ke bawah, actionnya pilih drop. Oke. Kita cek lagi IP firewall. Ini interface S1, kita lihat interface S1, E2. Ini mohon maaf sebelumnya kalau di GNS3 mungkin saya salah install atau gimana. Nah, ini E0 sebenarnya ini interface 1, untuk S1 ini interface 2 seperti itu. Makanya kita di sini ganti dengan Ether 2. Hasilnya sudah drop. Oke. Nah, coba kita akses kembali. 10.10.10.1. Nah, ini nggak bisa. Ini contoh salah satu dari firewall untuk sign input. Kita lihat konfigurasinya IP address, IP firewall filter print. Nah, jadi dia dari interface ETH2 dari webtem menuju ke Mikrotik itu aksesnya di drop, tidak diperbolehkan untuk port 80. Nah, coba kita kembalikan ke normal ya. Firewall filter disable number 0. Ini kita number 0 dari sini. Enter.
Coba kita tes lagi. Nah, ini udah masuk. Nah, ini gunanya chain input. Ini adalah contoh konfigurasi rule yang melakukan blocking pada port 80 web ketika ada paket yang masuk melalui interface 1. Interface 2 ini karena dari webtem kan kita arahkan ke interface 2 ya. Karena E0 ini interface 1 ke arah internet. Seperti itu. Selanjutnya chain forward. Konfigurasi CLI memberikan akses internet untuk user lokal dengan ether 1 sebagai one. Nah, ini komennya seperti ini. Coba kita tes internet. Kita.com. Nah, ini kan nggak bisa ya karena posisi si mikrotiknya tadi belum ada konfigurasi untuk NAT. Nah, coba kita lihat. Di firewall NAT print. Tidak ada. Kita konfigurasi melalui si mikrotik IP firewall NAT. Kita lihat lagi. Saya src NAT untuk aksennya mau squared. src address itu sumber IP address ya, IP address si webtem tersebut. Tadi berarti 10.10.10.10.10.0/24. Lalu out interface ini interface yang ke arah ke internet, yaitu interface 1 N0. Oke, sudah kita apply lalu oke. Atas kembali detik.com. Nah, ini sudah ya. Coba kita tes YouTube ini karena di virtual agak lambat. Nah, ini sebenarnya udah bisa. Nah, ini fungsi dari chain forward atau NAT. Nah, di sini juga ada melakukan blocking dari source atau sumber IP 10.10 ke situs youtube.com dengan command IP firewall. Langsung aja kita praktek ya. Waduh, webcamnya nggak baik. Coba kita buka lagi guys. Mungkin sambil ada yang mau nanya ya kita tanya aja diskusi. Tanya jawab aja. Akses kembali. Di sini perintahnya melakukan blocking dari sumber IP 10.10 ke YouTube atau ke Detik atau lainnya. Ke menu IP, lalu firewall, lalu filter. Kayaknya milih forward. src address-nya sumber IP atau IP asal ya. IP asal dari webtem sendiri kan 10.10.10.0/24. Lalu kontennya kita isi contoh detik.com.
detik.com. Actionnya drop. Lalu kita oke. Coba kita akses untuk detik.com. Ini posisi keblok karena kita sudah bikin rule menuju ke detik.com dari sumber IP 1010 itu di drop paketnya. Nah, ini makanya ketika kita buka detik itu reload terus dia nggak bakal muncul seperti itu. Nah, coba kita disable, lihat perbedaannya, lalu oke. Detik.com. Nah, dia langsung muncul. Oke, selanjutnya yaitu chain output. Chain output digunakan menyeleksi paket yang berasal dari router menuju keluar. Nah, ini adalah contoh konfigurasi untuk melakukan blocking situs DNS dari host IP 10.10.10.1. Sekarang coba kita testing ke 8. Nah, kita coba blok ke IP 88 ya. Dan democratic IP firewall. Channel output keluar, lalu short address-nya, short address si webcam 10.10.10.1, desta address tujuan 888.8.8, aksinya drop. Oke, coba kita testing. Sebentar. Oke, masih bisa. Kita cek lagi. Channel output. Dari path interface-nya header 1. Oke. Masih. Halo, yang mau nanya boleh, biar nggak ini ya, biar nggak tegang nih. Terus kenapa nih? Biar gak ngantuk Mas Bram, Mas Bang. Iya betul. Untuk tampilannya nggak bisa dibuka kembali guys. Kita lewat lagi, kita konsol lagi.
Kita lihat modulnya. Chat output, src address, IP sumber, network. Oke, sudah. Masih belum bisa, guys. Sebentar, kita cek and recheck kenapa nih. 888 4. Ini harusnya sih sudah bisa. Oke, kita coba lanjut selanjutnya ya. Nanti kita akan rollback coba. Takutnya ngebug nih. Selanjutnya yaitu NAT, Network Address Translation. NAT merupakan metode untuk melakukan perubahan sebuah IP address ke beberapa IP address lainnya dengan cara memodifikasi informasi network address pada IP header yang dilakukan saat paket melewati perangkat router. NAT umumnya digunakan pada router yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, ini router yang tadi yang menjadi batas dari jaringan lokal ke jaringan internet. Nah, NAT ini fungsinya di sini agar sisi IP klien itu bisa melakukan internet. Itu konfigurasi NAT. Nah, NAT di sini ada dua, yaitu DST-NAT digunakan apabila menjadi tujuan paket network jaringan NAT akan mengizinkan user dari internet mengakses perangkat yang ada di LAN. Nah, ini contohnya misal si mbak-mbaknya atau si om punya server yang akan dipanggil dari jaringan luar internet atau jaringan publik itu menggunakan DST-NAT. Nah, sedangkan SRC-NAT yang kedua digunakan apabila paket berasal dari sebuah network, SRC-NAT akan melakukan mapping privat IP address menjadi IP public address. SRC-NAT banyak dimanfaatkan oleh internet sharing sehingga host yang ada pada jaringan dapat mengakses internet. Nah, contohnya tadi NAT. Aduh, ini sebentar guys. Nah, ini lagi mikrotipnya. IP, firewall, NAT. Nah, ini NAT yang kita sering gunakan SRC NAT agar si jaringan lokal mendapat akses internet. Nah, ini kan webcam kita bisa mengakses internet nih. Nah, konfigurasi NAT-nya seperti ini, menggunakan SRC NAT. Beda dengan DST NAT, dia digunakan untuk memforward. Contoh yang tadi yang saya bilang, misalnya Simba punya server atau web server atau mail server yang ingin diakses dari publik itu akan menggunakan DST NAT. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini ada apa nih namanya nih? Ini apa namanya? Gambarnya atau topologinya nih. Private network outgoing, keluar router outgoing yaitu public network. Lalu kembali lagi incoming. Nah, ini yang tadi kita misal dari privat mau keluar ke publik mau akses internet itu menggunakan SRC-NAT, ketika dari luar mau masuk ke dalam menggunakan DST-NAT seperti itu. Nah, ini SRC-NAT dan MAC Squared. SRC-NAT digunakan ketika IP address tidak bisa lagi di routing, seperti contohnya IP address privat pada network skala kecil. SRC-NAT diterapkan pada one interface. Pada konfigurasi SRC-NAT ada dua pilihan. Yang paling sering digunakan yaitu MAC Squared dan SRC-NAT. Nah, keduanya akan mengubah source IP address pada header paket, namun menggunakan mekanisme yang berbeda.
Nah, untuk masquerade secara dinamis akan mencoba mencari IP, address, dan port outgoing yang digunakan. Jadi kalau masquerade ini dia ibaratkan otomatis mencari port yang akan keluar nih, port menuju ke internet, port yang mana sih, seperti itu. Nah, ini kita contoh ya. Ini kan kita arahkan ke interface 1 ya. Interface 1 dan IP-nya 10.10.10.0 letter 1. Harusnya coba kita bikin 2 IP di sisi mikrotiknya. IP address print. IP address address 172.16.1.1/24 interface letter letter 3. Kita coba buat DHCP terlebih dahulu. IP DHCP server. Sorry, sudah ada nih. Kita harus turun. Terus coba server network random ini mungkin bekas lab kemarin. Nah, kita coba buat DHCP server ya, biar tahu dulu. Next. Oke, kita request untuk IP-nya. Console. So IP. Terus IP DHCP. IP-nya kan beda segmen ya dengan si webtop ini. Kita coba mana tadi Mozilla-nya. Dengan konfigurasi NAT yang seperti ini, IP address, IP firewall NAT. Nah, ini kan ditunjukkan untuk segmen IP 10.10, hanya IP 10.10 aja, short IP-nya dari 10.10 akan melakukan internet melalui out interface ether 1. Oke. Coba kita. Nah, ini tim out karena beda segmen. Karena NAT-nya sendiri itu hanya untuk segmen IP lokal 10.10.10 saja. Coba kita yang ini disable, apply, lalu oke, kita buat baru sesuai dengan yang di IP firewall NAT, SSL NAT, out interface 1, lalu aksesnya masquerade. SRC NAT, out interface-nya ether 1, lalu masquerade. Nah, lalu oke. Coba kita tes. Nah, fungsi ini kan udah bisa ya, beda segmen. Coba kita di sisi yang IP 10.10. Nah, udah bisa. Nah, fungsinya NAT di sini, contoh misalkan ada banyak IP lokal, hanya IP-IP tertentu saja nih yang bisa internet. Nah, menggunakan SRC NAT tadi. Sedangkan kalau misal hanya ada 2 blok IP, semuanya pengen bisa akses internet menggunakan rule seperti ini. Gitu. Jadi kan dalam sebuah jaringan juga nggak semua IP memerlukan internet ya, hanya ada beberapa blok IP saja yang bisa internet seperti itu. Nah, ini bedanya ya. Coba kita kembalikan ke awal. Yang ini kita enable. Kalau yang ini kita disable. Nah, RTO. Selanjutnya yaitu SRC NAT. Masquerade SRC merupakan parameter yang harus diisi. Kondisinya ini cocok interface yang menggunakan IP public static. IP address pada router yang terhubung dengan public network harus secara eksplisit dicantumkan kepada perintah. Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi lokal ya. Contoh ini IP lokal, cuman kita misalkan contoh punya beberapa IP public
statik ya. Nah, misal kita contoh punya 5 IP, kita tunjukkan DST address-nya. Untuk IP lokal ini kita melalui browsing mau melalui IP yang mana sih? Seperti itu. Selanjutnya yaitu DSTNAT. DSTNAT adalah kebalikan dari srcNAT yang digunakan apabila sebuah paket berasal dari public network menuju private network. Nah, yang tadi saya bilang, ketika misalnya mbaknya punya server atau PC yang ingin diakses dari luar itu menggunakan DSTNAT. Seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya sama ya. Enggak jauh beda, cuman di sini DST address-nya tujuannya mana. DST address yaitu IP public, lalu ke address. Itu address-nya yaitu IP lokal. Nah, di sini DST-nya DSTNAT. Sorry. DSTNAT. Nah, di sini tunjuk IP servernya nih, yang bakal kita akses dari luar. Seperti itu sih. Nah, mungkin ada yang tanyakan dulu nih sebelum lanjut. Takut pada bingung. Halo? Halo, guys? Berarti buat masuk ke routernya itu, buat masuk ke apa namanya mikrotiknya itu kita pakai yang tugas kita kemarin aja nggak apa-apa atau bikin baru? Enggak apa-apa pakai tugas yang kemarin. Gimana? Ada yang tanyakan dulu nih sebelum lanjut nih. Terkait NAT. Ayo yang lain. Mau nanya kalau apa ada nggak histori klien kita akses web tertentu gitu, terus kita mau blok gitu, apa gimana? Apa Bisa, kita sendiri ngeblok kita gitu? bisa. Sebentar, nah, tadi mencari histori bahwa klien ini nunjuk kemana aja gitu kan. Mengunjungi Iya, situs apa aja. terus kita mau blok gitu. Ke torch. Lalu mana nih? Ke tool, lalu ke torch. Nah, contoh misalkan paper 2. Startnya mana nih? Start. Harusnya kelihatan. Nah, ini IP yang ini history. Interface 2 ini dia menuju kemana aja sih, seperti itu. Nah, ini DST IP address nih. Ini seperti ini masalahnya. Ini ada sumber dari IP address 10.10.2 ini webterm mengunjungi ke sini. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Halo Mas Alam. Oke, Mas Bambang, cukup. Makasih Mas. Mungkin dari yang lain? Ayo. Oke, mungkin kalau nggak ada kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu QoS atau Quality of Service. QoS pada network didefinisikan sebagai kinerja keseluruhan dari suatu network, yaitu kinerja yang dirasakan secara real oleh pengguna network. QoS digunakan untuk mengatur penggunaan bandwidth, namun tidak selalu berarti pembatasan bandwidth. QoS dapat juga digunakan untuk mengatur prioritas berdasarkan parameter yang diberikan, menghindari terjadinya traffic yang monopoli seluruh bandwidth yang tersedia. Nah, di sini ada dalam menjalani queue itu pada umumnya bertemu kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama simple queue, yang kedua queue tree. Nah, untuk simple queue merupakan cara termudah yang untuk melakukan pengaturan bandwidth. Biasanya diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth
upload dan download pada setiap user. Nah, adanya di GUI. Nah, kita hapus dulu ya. Add new, enable, contoh ini user 1. Nah, max limit berapa nih target untuk upload? Contohnya 2 mega. Lalu untuk uploadnya 10 mega. Oke, nah ini akan muncul seperti ini. Untuk upload maksimal di 2 mega dan download maksimal 10 mega. Sorry. Nah, selanjutnya di Quitree. Cara ini relatif lebih rumit, namun dapat melakukan pembatasan bandwidth berdasarkan grup, bahkan secara hierarki. Itu. Nah, QoS. Sebentar. CIR merupakan alokasi bandwidth terendah yang bisa didapat oleh sebuah komputer jika traffic jaringan sangat sibuk. Seburuk apapun keadaan jaringan tersebut, komputer user tidak akan mendapatkan alokasi bandwidth di bawah CIR. Jadi ini CIR itu ibaratkan bandwidth terkecil yang didapat di sisi komputer, walaupun misal trafficnya sedang full. Kalau misal CIR-nya itu diatur 5 mega, ya dia bakal tetap dapat 5 mega. Nah, maksimum informasi rate yang kedua merupakan alokasi bandwidth maksimum yang bisa didapatkan oleh komputer user. Biasanya akan didapatkan user jika ada alokasi bandwidth yang digunakan oleh user lain. Nah, misalkan ini ada Quitree, atau ada Simple Queue, ada 10 ya. Yang digunakan yang nggak digunakan ada salah satu nih. Nah, dia akan beralih ke yang lain seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, ini contoh Simple Queue ya yang tadi dipraktekkan. Ini tadi targetnya nih, misalkan 10.10.10.2, atau kita juga bisa langsung menargetkan interface. Jadi interface ini maksimal untuk upload 2 mega, untuk download 10 mega. Nah, ini untuk Target itu contoh. maksudnya user pengguna ya. Ya, betul. User pengguna. Nah, di sini bisa langsung melalui IP, misalkan banyak kan IP, mau satu-satu bisa, contoh 10.10.10.10.3. Seperti itu. Bisa juga langsung melalui port interface-nya yang dibatasi. Entah itu interface 3 atau 4 atau 5, dia maksimal cuma bisa 10 mega contohnya. Kita bisa melalui interface atau juga bisa melalui IP-nya seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah ini Simple Queue. Parent queue harus dibuat terlebih dahulu untuk membentuk router, menentukan total bandwidth yang dimiliki. Dibuat setelah parent queue dibuat. Digunakan untuk melimit klien. Coba kita langsung praktek ya. Simple Queue, lalu Quitree, Simple Queue, add. IP-nya 10.0/4. Max limitnya yaitu 1 mega. Kita buat kembali user 1 target 10.10.10.2. Max limitnya 512.
lalu oke. Sorry. User 2. Nah, parent-nya tadi yang kita buat yang limit all target. Lalu oke. Nah, jadi limit target ini total bandwidth yang kita punya nih. Contoh misalkan 1 mega, upload 1 mega, download 1 mega. Nah, untuk yang 512 ini itu adanya di bawah limit target ini. Seperti itu. Nah, ini. Contohnya sama seperti tadi ya. Limitednya parahnya kita arahin ke semua traffic atau yang pertama kita buat. Nah, kalau misal di Windows mungkin bisa kelihatan ya secara hierarkinya nih. Kelihatan nggak nih? Selanjutnya prioritas. Prioritas pada mikrotik adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk menerapkan prioritas pada setiap user. Dengan adanya prioritas, kita dapat membuat user mendapatkan alokasi bandwidth yang lebih dibanding user yang lain, selama tidak mengganggu nilai SIR dari user-user yang lain. Bisa digunakan jika baris konfigurasi bersifat hierarki. Nah, ini contoh priority 2 sama priority 1 ya. Jadi kalau misal sebentar, dengan nilai 1 sebagai prioritas tertinggi. Jadi kalau misalnya prioritas 2 ini tidak ada pemakaian, dia akan lari ke prioritas 1. Kita buka prioritas. Nah, ini semakin besar angkanya dia semakin terbelakang. Kalau misalnya kita ganti angka 1, dia yang paling utama. Jadi ketika misalnya yang lain tidak menggunakan bandwidth, dia bandwidthnya akan lari ke prioritas 1, seperti itu. Ya, selanjutnya, mungkin udah selesai nih materi dari filter sama QoS dari para peserta. Mungkin ada yang tanyakan dulu nih sebelum kita review materi yang sebelumnya. Ya, dari yang lain mungkin masih ada yang bingung. Halo. Aduh, pada ngantuk kayaknya nih. Atau gimana nih? Nggak bisa akses ke itu tuh. Gimana? Webcam ke konsolnya itu kenapa ya nggak bisa ya? Coba di close dulu, webcamnya dihapus lalu drag and drop kembali. Terkait materi ini ada yang tanyakan? Halo? Udah pada paham mungkin ya? Atau gimana nih? Atau malah bingung? Mas mau nanya, Mas. Ya, gimana nih? Kan tadi kita ngeblok akses ke router ya menggunakan protokol HTTP ya. Kalau ngeblok ke Windows bagaimana? Itu menggunakan protokol yang sama kah atau gimana? Makasih. Tinggal diganti portnya aja Mas, menjadi port default Windows itu kalau nggak salah 8291 ya. Halo? Oh, buat Mas. Coba mungkin kita langsung via Winbox ya. Tadi blok port Winbox ya Mas? Iya, Mas. Sebentar.
Mikrotik kantor dulu. Nah, ini kan kita ini ya apa namanya menggunakan kita manggil mikrotik menggunakan Windows. Coba kita blok ya. Cuman kita nyalakan dulu nih biar bisa dipanggil lagi. Service 80 ada nyala. IP firewall tambah itu TCP IP port Windows ini berapa nih service 8291. Nah, ini kita nggak bisa akses ya. Tadi kan kita bisa akses nih. Coba kita balikan kembali. Kita panggil. Salah. Sudah. Aduh, nggak bisa diakses jaringan nih. Kayaknya salah IP saya tadi. Seperti itu sih Mas sebenarnya, sama aja. Tinggal ganti portnya mau ngeblok port SSH atau port berapa itu bisa. Mungkin dari yang lain ada yang Baik, tanyakan? Mas. Lalu dari yang lain gimana nih? Ada yang tanyakan? Halo guys, apa kita review yang kemarin, lab-lab yang kemarin? Ini dari Mas Bagus atau Mas siapa nih? Mumpung masih banyak waktunya nih. Yang Kita- punya masalah nge-lab bisa di share screen, nanti troubleshootnya bareng-bareng biar pada tahu salah di mana gitu. Ayo yang tadi mau nanya nih yang masalah lab kemarin siapa nih? Udah pada bisa kayaknya. Nggak ada Mas yang izin nanya. nanya lagi, Mas, boleh? Siap. Tadi kan bisa ya tuh di blok port ke Winbox ya. Kalau di blok dua-duanya gimana tuh? HTTP port 80 sama port 8291-nya. Mau nggak Akses mau ke router gimana? kita mau nggak mau harus ke lokasi. Kita menggunakan konsol. Kayak tadi tuh saya kan lupa tuh.
Besok saya harus ke kantor nih, harus kontrol mikrotiknya. Jadi di mikrotik kan biasanya ada pot konsol tuh. Kita langsung konsol ke device via command line. Seperti itu. Baik, Mas. Si Ya, dari yang lain mungkin. Gimana yang kesulitan nge-lab nih? Gimana Mas Raffi? Kayaknya udah pada bisa nih. Ayo yang lab mikrotik masih masalah tuh yang di grup pada bingung, bisa di troubleshoot bareng-bareng di sini sekalian mumpung ada Master of Mikrotiknya Mas Bambang. Ya mungkin itu aja sih Pak, yang apa namanya yang nggak bisa internet itu loh Pak, Yang nggak bisa yang internet. yang SG2W kalau nggak salah itu. Oh, berarti mikrotik sebagai default gateway ya? Iya ya. Oke, kita coba di sini ya. Kelihatan nggak nih share screen-nya? Sorry, berarti bukan yang ini. Kelihatan Pak. Coba yang masih ingat kemarin IP-nya berapa nih? Berapa IP-nya? Seperti ini kan Mas ya topologinya Mas. Tadi Mas siapa yang nanya tuh? Saya Pak. Nah, benar kan topologinya seperti ini ya? Topologinya itu apa namanya ada switch-nya Pak. Ada switch di bawah mikrotik ini ya? Iya. Kalau yang saya bingung itu kan kalau di apa namanya classroom materi classroom kan mikrotik yang sebagai ISP kan yang nggak ada merah-merahnya itu, sedangkan yang apa ke turun ke komputer kan yang ada merah-merahnya itu apa ada bedanya gitu atau gimana gitu loh Pak. Sebenarnya sama aja sih Mas. Nah, coba kita cek mikrotik yang ISP ya. Oke, yang di sini kita delete aja deh. Sebentar. Kita konsol. Nah, kemarin udah coba masuk mikrotik yang ISP belum? Ini saya tadi nyoba Pak, cuman apa terminalnya nggak mau muncul Pak. Terminal nggak mau konsol seperti ini. Iya, konsolnya nggak mau muncul itu, cuman blank aja. Tapi kalau saya pakai yang biasa yang biru aja itu bisa. Gitu. Makanya saya tanya ada bedanya atau gimana gitu loh.
Coba share screen, Mas. Emang belum keluar ya? Share screen-nya? Tadi yang nggak bisa, coba share screen aja. Oh, siap. Sebentar. Boleh tadi Mas siapa? Boleh di share screen? Enggak Pak, mohon maaf ini soalnya kan saya Zoom pakai HP, jadi nggak bisa share screen gitu Pak. Ya, tapi kalau saya pribadi waktu konsol pakai mikrotik yang ada merah-merahnya itu nggak muncul-muncul gitu loh Pak. Lama atau gimana atau laptop saya nge-lag, saya juga kurang tahu gitu Pak. Tapi kalau yang pakai yang biru, biasa yang biru doang itu bisa konsolnya gitu loh Pak. Mas Bambang, Harus- itu kayaknya screen-nya ini deh, nggak full. Oh, sebentar. Maksudnya yang ini Mas ya? Mikrotik yang pertama sama yang kedua ya? Iya Pak, betul Pak. Kalau saya pakai yang biasa tadi, itu satu tadi bisa. Maksudnya konsolnya bisa muncul, cuman kalau yang pakai yang ada merah-merahnya tuh nggak bisa muncul konsolnya. Makanya saya bingung, atau laptop saya yang nge-hang atau gimana gitu. Saya kan nggak tahu juga. Ini di saya muncul semua. Sebentar. Kita coba. Kalau yang biru ini sebenarnya dia nggak dipakai Mas. Mungkin kalau misalnya yang di lab itu cuman ini aja ya buat topologi. Karena yang biru ini sudah. Yang lain ada yang sama nggak problemnya? Iya sama Pak Rifki, saya juga. Jadi saya lab yang kedua sampai yang kelima makanya mikrotik yang biasa, bukan yang Nah, yang ada merahnya ya. iya. Saya jadi nggak bisa karena pakai yang ada merahnya. Ini masih problemnya yang ada merahnya atau yang enggak nih? Yang merah, Bram. Bang. Yang merah Pak, yang merah. Kalau yang biru itu bisa. Atau gini Kalau aja, versi Mas Bambang GNS-nya bisa sama nggak? nggak? Nah, GNS saya sama. GNS saya sama 224 kan. Atau Iya, gini aja, 240. Mas Bambang buka proyeknya Mas Angga. Nah, nanti kan bisa di-shoot bareng-bareng. Kalau proyek saya, jujur kalau proyek saya kan saya ini kan juga sama ngerjain Pak. Nggak ada yang pakai merah sih sebenarnya, cuma pakai biru aja. Ya, nggak masalah. Maksudnya kan dicek bareng-bareng nih. Ya nggak apa-apa. Takutnya kan emang Mas Bambang, ibaratnya Mas Bambang adminnya gitu. Dia bisa all akses. Atau kalau mungkin peserta bisa jadi nggak full akses kayak gitu. Jadi mending buka proyeknya, di-shootnya bareng-bareng. Setuju. Coba yang merah, Bang. Nah, stuck di sini terus biasanya. Sepertinya ngebug nih Mas. Sebenarnya kalau misalnya yang lab tadi mau pakai mikrotik yang atas atau yang bawah sebenarnya sama aja. Iya, sepertinya mikrotiknya harus Sorry, just diupload info ulang. aja nih, Mas Bambang. Siap. Si mikrotik yang merah ini saya kan pakai GNS yang versi 241, 2241. Si mikrotik yang merah ini saya bisa pakai. Mungkin kayaknya memang bug untuk di GNS yang 2240 deh. Makanya teman-teman nggak bisa pakai. Ya, karena yang mikrotik merah ini baru diupload ya. Yang nggak bisa berarti di versi 2240 ya. Halo Mas Angga. Mungkin sepertinya iya. Soalnya versi saya ya 2240 itu tadi.
Oke, berarti yang menggunakan versi 2240 harus mikrotik yang baru, yang biru nih, yang nggak ada merahnya. Oke, mungkin lanjut yang mikrotik sebagai gateway tadi ya, yang Ya masih nggak apa-apa. bingung. Yang penting tutornya, Pak. Kalau itu kan Siap, bisa siap, siap. diupdate sendiri itu, Pak. Oke, Mas Angga yang bagian bingung yang dari mikrotik yang dari ISP ke mikrotik ya. Kita konsol. Sorry kok IPS sih, ISP. Nah, ini kan di mikrotik ISP ini, Mas. Dia biasanya default mikrotik kan sudah ada konfigurasi IP DHCP lainnya aktif. Nah, ini sudah dapat IP address. Nah, yang kedua, kita tinggal tentukan IP address yang ke arah mikrotik. Contoh IP address address 172.16.1.1/24/30 ya. Interface Ethernet 2. Nah, yang kedua, ini kan belum ada konfigurasi NAT-nya. Biar si mikrotik dapat akses internet, kita tambahkan konfigurasi NAT di sisi mikrotik ISP. IP, firewall, NAT, add, src NAT, aksennya masuk URL, out interface-nya yang ke arah keluar yaitu Ether 1. Ether 1 ini. Ether 1 yang tadi saya bilang defaultnya mikrotik sudah ada konfigurasi DHCP client di Ether 1. Kita konsol ke mikrotik. Ini DHCP client. Nah, ini kan defaultnya sama nih, ada IP DHCP client-nya aktif, tinggal kita hapus dulu atau disable. DHCP client, remove, number 0, baru kita alokasi IP address yang tadi diberikan dari si router ISP atau mikrotik ISP. Kelihatan nggak, Mas? Blur. Nggak kelihatan. Itu yang apa namanya? Bar yang itunya nah digeser dulu aja. 1.2.16.1.2/30 interface Ether 1. Nah, sudah sesuai kan adanya di Ether 1. Setelah kita sudah dapat IP address, setelah sudah konfigurasi IP address, coba kita ping ke arah mikrotik ISP. Nah, ini sudah reply, harusnya ping ke internet pun sudah belum. Kita kasih IP root.
root at this the address gateway. Gateway-nya ini IP si ISP 172.16.1.1. Nah, seperti itu Mas Angga. Tinggal nanti konfigurasi ke bawahnya, konfigurasi IP lokal. Nah, untuk nanti di router MikroTik pun sama, harus ditambahkan konfigurasi NAT agar si komputer atau si webterm dapat akses internet. Yang lain ada lagi? Halo? Biasanya ada lagi kah selain ini? Halo, buat Mas Angga sendiri gimana nih? Ya, maaf. Kalau tadi yang ISP itu tadi apa namanya di HCP-nya otomatis ya berarti sudah ya? Untuk Ya, yang defaultnya MikroTik dia sudah ada konfigurasi di HCP client. Seperti ya, itu. kalau yang IP-nya 172.16.1.1 itu juga sendiri atau apa namanya inisialisasi sendiri gitu, Pak? Itu soal dari lab kan IP-nya 172 ya? Kalau ya 19.1.1. Gitu. Kalau misalnya yang ke arah NAT, dia udah ada konfigurasi bawaan default, IP DHCP client-nya aktif. Yang tadi di sini juga pun di MikroTik kan IP DHCP client-nya aktif tuh. Makanya Ya. ketika kita ingin ngasih IP address, IP DHCP client-nya kita hapus dulu. Gitu. Soalnya kan kalau di modul kan langsung apa namanya bukan terminal Pak, tapi JUI. Saya juga bingung Oh, kok. GUI ya. Iya, yang di GUI-nya gitu. Oke, berarti yang di GUI dari MikroTik ke webterm ya? Atau dari ISP? Di modul yang apa namanya mulai dari situ gitu loh. Makanya kan saya bingung. Oke, yang lain ada lagi selain Mas Angga? Halo? Izin nanya Mas Bambang. Siap. Filtering di MikroTik itu ngasih beban yang lumayan nggak sih di MikroTik ini karena harus apa ya? Harus filter traffic yang masuk dan keluar karena studi case-nya sih di tempat kerja saya sih. Jadi ya kita karena memang kalau filteringnya pakai MikroTik kita pakai kata kunci kan. Kata kunci itu kan pasti ya bejibun lah. Ditambah ya kayak misal contoh YouTube. Kadang cuman kita blok bintang titik bintangan, maksudnya kan kayak sebelum YouTube-nya tuh kan bintang dot YouTube Ada dot script bintang lah ya. lagi gitu kan. Itu kadang masih lolos aja. Akhirnya kan kita pakai kalau saya sih kalau kami case-nya sih pakainya Edward kan DNS filtering. Ya? Oh. Nah, seberapa efektifnya ngeblok ngefilter tapi dari MikroTik itu apakah memang cara saya yang salah kah atau memang ada gitu caranya biar benar-benar bisa keblok apa yang kita mau gitu? Selama ini sih kalau di saya pakai MikroTik cukup pas. Memang kalau misalnya di MikroTik itu banyak filter atau banyak rule itu pasti yang pertama makan beban CPU, memori juga makan. Makanya paling kalaupun misalnya di kantor kita lihat spesifikasi di sisi MikroTiknya dulu nih. Dia mumpuni enggak untuk banyak rule, karena semakin banyak rule dia kinerja si MikroTik juga semakin berat seperti itu. Cuman kalau misalnya ngeblok YouTube seperti yang tadi dicontohkan sudah cukup sih, harusnya sudah langsung keblok. Kalau misalnya tadi kalau nggak salah yang pertamanya kontennya bintang itu via layer 7 ya? Iya, betul. Ya, iya kadang-kadang kalau misalnya via layer 7 itu masih suka ngelos dia. Makanya kalau mau di filter lur
kontennya apa namanya, source-nya dari mana, lalu aksesnya di drop. Itu saya yakin sih nggak bakal lolos seperti itu, Mas. Cuman balik lagi kalau misalnya tadi kebanyakan rule pasti otomatis memakan CPU mikrotik juga sih, makin berat kinerjanya. Seperti itu. Nah, kan iya tadi. Nah, akhirnya kan memang pakai coba sebelum pakai DNS eksternal gitu, pakai server DNS sendiri, coba pakai filter rule. Memang kadang masih ada beberapa PC yang lolos. Apa memang ngaruh nggak sih cache di PC user itu, dia masih nyimpen nih cache-nya nih, cache browsingnya. Walaupun kita udah ngeblok di router, tapi dia masih bisa akses gitu. Apa memang harus di clear cache dulu biar bisa? Ya, harusnya di sisi kliennya di clear chat, sama biasanya sih kalau misal memang masih ada beberapa tembus, si router ini harus di restart dulu, Mas. Seperti itu. Setelah konfigurasi di restart. Oke. Gitu. Oke. Thank you Mas Bambang. Saya menemukan Siap, insight baru. sama-sama. Dari yang lain selain Mas Bagus ada lagi kah? Case lab yang tadi kan ini udah selesai nih, atau ada case lain? Halo. Halo guys. Kayaknya sudah pada selesai nih yang lain nih. Mungkin tinggal Mas Angga doang nih yang belum selesai labnya. Kalau yang ada kendala di GNS 3 boleh ditanyakan. Kendalanya ada di mana? Apa mau nanya ini yang terkait filter, mikrotik, pre-filtering? Sepertinya udah pada bisa, Mas Raffi. Boleh. Gimana yang lain, Mbak Dea tadi gimana? Ayo nanya aja nggak apa-apa, nggak dimarahin kok. Bapak Imam mana? Bapak Imam. Bapak Iman. Lord Iman mana? Lord Iman. Bapak Iman lagi nggak bisa gabung, masih di kereta. Yang ngebagi bandwidth tadi Mas Bambang minta, Siap. Gimana? minta diulas tadi lah kan. Tadi soalnya kejepit jempol kaki, nggak nyimak. Oh, boleh. Yang mana nih? Udah share screen belum nih? Belum nongol, Bang. Oh, baik. Share screen. Nah, di sini ya, misalkan yang mulai dari yang pertama Mas Fazri ya. Ini kan yang pertama ada satu simple queue, yang kedua ada queue tree. Ya, simple queue ini cara yang termudah untuk melakukan pengaturan bandwidth. Jadi dia langsung membatasi tadi, kalau nggak IP-nya interface-nya. Kalau nggak IP langsung interface yang dibatasi. Atau juga yang kedua queue tree. Nah, cara ini lebih rumit sih, namun dia lebih hierarki. Contoh kita buat dulu total bandwidth kita yang kita punya berapa sih, 10 mega. Nah, lalu di bawahnya kita secara hierarki ada yang 1 mega, 2 mega, dan selanjutnya seperti itu. Coba kita praktek langsung ya. Sebentar. Kita langsung di sini nih. Ketik ke queue. Nah, ini contoh. Ini contoh ini punya saya ya. Ini simple queue ini. Nggak muncul share screen. Belum muncul. Oh, nggak muncul. Ya. Sebentar. Apa muncul, Mas? Nah, ini Apa, contoh simple sebentar. queue nih. Bapak. Contoh misalkan limit
10 mega. Kita tentukan IP-nya berapa. 172.16.16.2. Uploadnya berapa? 2 mega. 2 mega. Nah, ini cara yang paling simpel tadi ya. Nih. Ini limit untuk upload 2 mega dan download 5 mega. Nah, untuk yang Q3 tadi, yang apa namanya? Yang kedua. Sebentar, sorry. Simple query. Limit all. Update. 2.16.16.0/24. Target 400 MB. Oke. Tanda plus. Ini besar 172.16.16.3. Baca 2 mega. 2 mega. Caranya. Nah, ini secara hierarki nih. Jadi yang kita total punya bandwidth 100 mega. Nah, kalau yang pertama tadi itu cara paling simpel, dia langsung menunjukkan seperti itu Mas Fajri. Ada lagi yang lain? Udah cukup belum Mas Fajri? Siap. Halo? Siap. Ini kita real case di ini ya. Di Mikrotik langsung. Udah paham nih Mas Fajri? Nyaris, Mas. Siap. Dari yang lain mungkin ada lagi? Halo? Halo Mas Bambang. Ya, siap. Bang Gali. Ya, izin nanya ya. Siap. Kalau misalnya tadi saya simak kan ada dia bisa ngelimit by ether, melewatin ether. Nah, misalnya di limit 20 Mbps, sedangkan di bawah kan ada banyak user ya. Itu dia rebutan bandwidth apa gimana ya, Mas? Apa Iya, lebih betul. kan lebih gampang Rebutan. ya? Nanti bakal lebih ada yang rasa lebih lambat gitu apa bisa diratain? Betul. Pasti kan jadi satu interface cuma 20 mega tadi ya. Ya. Sedangkan nanti di bawahnya ada banyak tuh. Itu nggak bakal bisa bagi rata. Dia pasti bakal rebutan. Kalau misal contoh yang menggunakan IDM, dia bakal paling besar. Otomatis yang terakhir connect itu bakal bandwidth bakal ke user itu, seperti itu Mas. Oh, berarti yang terakhir connect yang bakal lebih rendah ya? Seperti itu. Oke. Berarti lebih cocoknya dia buat ini ya, apa kayak parent tadi yang Mas Bambang bikin ya? Betul. Nah, kita buat total bandwidth-nya dulu berapa, contoh 100 mega, baru kita buat cheer-nya, gitu, buat user-usernya. Oke, terima kasih. Atau nanti kalau pas misalnya di GUI, kita kan bikin limitasi bandwidth nih. Kita ke advance, kita kasih limit add-nya. Jadi kalaupun misalnya traffic sedang full, misalnya kita limit add kasih 1 mega, misal sedang full nih, tetap dia bakal 1 mega. Kalau misalnya nggak dikasih limit, ya udah dia pasti habis, seperti itu sih. Limit add nih bandwidth paling rendah yang dia dapat, seperti itu. Oke, makasih Mas. Betul. Izin Mas ikut nanya soal yang tadi. Ya. Bisa nggak sih kalau misal nih ada yang tiba-tiba makan bandwidth banyak, bisa nggak sih diantisipasi ngatur burst mode-nya itu dipercepat gitu, dipendekin gitu, cuman ya sekedar berapa detik doang, biar ya kan burst mode kan cuman nendang di awal aja kan, yang abis itu dia turunkan landai. Bisa nggak sih diatur di situ untuk menanggulangi ya, minimalisir nggak
nggak yang satu user makan bandwidth terlalu besar gitu, atau memang ya memang nggak bisa. Paling kalau kayak gitu solusinya pakai prioritas. Jadi kalau menurut saya kalau pakai burst kan ketika cuma speed test doang di awal ya, ketika kesananya dia pasti bakal turun. Nah kalau pakai prioritas enaknya ketika si user itu nggak make bandwidth, dia bakal lari ke prioritas yang lebih tinggi. Seperti itu sih Mas. Oke, thank you Soalnya Bapak Bambang. kalau menurut saya pakai burst percuma juga sih kalau memang lagi full. Dari yang lain gimana? Halo? Kayaknya udah pada paham ya. Kalau misalnya ini berarti kita lanjut ke materi troubleshoot ya. Saya bilang. Itu bukannya hari Jumat, Mas Bambang? Oh iya benar-benar hari Jumat, sorry. Ini yang ada apa namanya? Yang ada cache di GNS 3. Ayo, boleh. Kayaknya udah nggak ada Mas. Kalau pakai yang Gimana? apa GNS 3 itu kan mau bikin simulasinya, contoh yang sudah dibagi bandwidthnya itu buat kita ngetes speednya di simulasi itu bisa nggak sih di GNS 3 itu? Bisa pakai webcam. Ya, Cuman itu di minta bantu gini, simulasi sih gitu. Maksud saya biar tahuan nih, oh ini komputer 1, komputer 2, komputer 3 gitu. Itu udah bedanya berapa gitu. Misalnya yang satunya udah kekurangannya kalau di simulasi dia kan nggak ada lisensinya. Jadi otomatis ketika speed test itu nggak bakal dapat 1 mega. Pasti di bawah 1 mega kecuali kita beli license. Itu bisa baru menyesuaikan port. Misalnya portnya 100 MB, kita tes di webcam pun bisa dapat 100 MB. Contoh, kita waduh, chemistry-nya kalau keluar sebentar saya bisa ulang. Oke.
Dia agak lambat karena memang ini siapa namanya simulator. Nah, ini Mas Fajri, kita coba speed test. Nah, di quick kan nggak ada nih. Kita coba cancel. Belum ada settingan ya ini ya. Gimana? Ya kalau ini masih belum ada settingan, masih standar ya gitu ya. Nah, Cuman karena simulasi dia lambat. Cuman tetap walaupun nggak ada settingan dia nggak bakal dapat lebih dari 1 mega. karena di Karena simulasi ini ya. ya, karena Siap, siap, apa? paham. Karena kita nggak punya lesson buat sisi mikrotiknya, kecuali kita mau beli itu bisa menyesuaikan speed test yang ada di si internet seperti itu. Waduh, seperti itu Mas Fajri sebentar. Kita tes ya. Mungkin yang lain boleh lanjut yang ada ditanya, yang mau ditanyakan. Halo. Halo, selain Mas Fajri ada lagi kah? Itu setelah setting di mikrotiknya itu nggak perlu setting di konsolnya itu lagi kan, konsolnya punya mikrotik kan? Kalau misalnya via melalui webfig maksudnya via GUI. Oh, itu sama Ya aja itu enggak settingnya. sama aja sebenarnya. Nggak Tapi perlu lebih simpel via lewat web ya, Mm-mm. mikrotik ya. Kalau lewat konsol itu kan dia harus ada komennya ya. Ya, sebenarnya lebih simpel via konsol sih, command line. Coba Tapi tergantung coba demoin Bang. gimana? Demoin pakai alat lo yang langsung live. Live. Ini Dia contohin aja tes, misalkan. limitasi bandwidth tadi ya. Betul, betul. Oke, coba kita pakai. Ini saya pakai user apa nih? Bentar. Terus, 106. 106. Sorry. Informasi.
Halo, tes. Ya, Masuk nggak nih? Kita coba speed test ya. Kita dapat apa? Keluar nggak Mas Fajri? ya. Awal. Ini masih los ya. Ya. Kita konfigurasi user. Sebenarnya sama aja ya. Saya disconnect dulu ya. Oke. Ini pakai hotspot karena agak susah ya. Nggak ada kabel sayangnya. Nah, ini Mas Rifki sudah sesuai tadi konfigurasi 10 mega. Sesuai ya. Langsung ya. Upload download 10 mega. Boleh ada yang lain? Halo. Bisa nggak spesifik ke salah satu IP destination, Bang? Salah satu IP destination. Boleh. Oh, kalau pakai hotspot nggak bisa Mas, karena di user harus kita statik. Sebenarnya bisa aja sih kita destination ke IP kita buat di sini. Nah, ini user 1. Contoh destinasinya berapa? 172.16.1.2. Upload download berapa? 3 mega. Nah, ini Mas Review jadinya seperti ini. Bisa berarti ya? Bisa spesifik IP address, bisa satu blok langsung 172.16.1.0/24. Ini semua /24 254 IP ini kita kasih kita kasih target bandwidth cuma 4 mega, atau bisa juga via langsung interface-nya, interface 3 hanya dikasih 10 mega. Nah, ini ada 3 di bawah. Bisa Mas Rifki. Oke. Ada lagi Mas Rifki? Mantap. Cukup sih, keren. Karena kan Boleh ada mungkin dari yang kebutuhan lain. ya terkait Tergantung kebutuhan. salah satu IP aja nih yang pengen di limit gitu. Tapi limitasinya bisa nggak dijadiin priority gitu, misalkan tadi ya salah satu IP itu pengen yang 10 MB nih nggak keganggu gitu misalkan, buat video conference misalkan, yang lain boleh bebas.
Kalau ya ini termasuknya tadi yang ini, kecuali ketika misal menggunakan Quick-Tree. Jadi di sini ada priority. Ketika priority 1 kan dia priority paling atas. Ketika misalnya yang lain nggak menggunakan bandwidth, dia itu akan lari ke priority 1 seperti itu, Mas. Jadi contoh misalkan ada 10 Quick-Tree dengan priority yang satu hanya ada 1 user, sisanya ada 2 semua. Ketika misalnya yang 2 ini nggak dipakai, dia otomatis akan lari ke priority 1, bandwidth-nya akan ke situ semua seperti itu. Oke, Mas. Thank you. Oke. Boleh ada lagi selain Mas Rifki? Halo guys. Kalau access list sudah dibahas belum, Mas Bambang? Access list udah kayaknya di pertemuan kedua, Mas Raffi ya? Cisco. Halo? Access list filter atau access list apa nih? Bedanya apa, Mas Raffi? Access list ya pada dasarnya kayaknya sama aja sih access list. Jadi kayak ya di limit-limit juga ujung-ujungnya. Ya tergantung device-nya. Tapi tadi kalau masalah filter udah dibahas di Krotik tadi pas sebelum ngebahas lab yang di GNS. Tapi kalau di Cisco sih kemarin switching routing doang. Oke. Whitelist. Ya whitelist blacklist, Bang. Udah ini belum? Ada pembahasan belum? Belum. Contoh, misalkan kan ada IP yang nyoba untuk akses ya, biasanya dari luar gitu atau dari internal, misalkan ada yang looping nih terkait trafficnya atau flooding. Nah itu kalau misalkan kita mau ngeblocking di level layer 3, didaftarin di mikrotiknya gimana caranya? Oh belum, kayak nanti pertemuan pas hari Jumat deh Mas. Shooting ya? Pas troubleshooting. Oke. Oke, cukup dari gua. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain nih terkait GNS 3 masih ada yang trouble kah? Halo? Kayaknya udah semua ya, udah bisa semua. Saya masih berkecimpung dengan kebingungan diri sendiri nih. Mau bertanya pun bingung. Ya, mulai dari mana nih maunya? Tapi semangat kita jangan diragukan. Wah, iya tuh Mas, betul Mas Fajri. Tapi kalau untuk bertanya itu bingung itu. Tapi sejauh ini artinya apa yang udah bisa Jalan. dilakuin Mas? Jalan Mas Fajri. sesuai dengan perintah. Oke. Mungkin ada kendala di Mas Fajri, GNS-nya nggak ada? Aman. Yang lain nih, Mbak Dea mungkin? Tadi udah kejawab sih Kak pertanyaannya Kak, soalnya saya tadi bingungnya di tampilannya, kan karena di Classroom itu dikasih tahu tampilannya versi GUI, sedangkan di Mikrotik itu tampilannya CLI. Saya kira kita ini perlu inbox asli yang ada di komputer buat dapetin tampilan GUI, ternyata lewat web term ya Kak. Web termnya di setting IP dulu, habis itu kalau udah bisa ngeping Baru nanti kita panggil IP-nya. Iya, di FileZilla ya, Kak? Iya, di Mozilla. Gitu. Sebenarnya sama aja sih ya, Bang ya. Mau web, mau Winbox. Gitu. Nanti kan di situ ada settingannya juga tuh, mau diaktifin apa enggak yang web service-nya, web manajemennya. Mungkin kalau nggak ada lagi ditutup aja kali ya. Ini udah pada bisa semua kayaknya nih, nggak ada kendala.
Lalu ya Kak, di kantornya mungkin ada trouble atau mau sharing tentang jaringan. Tapi kalau boleh jujur sih Mas Bambang, kendala tuh lebih ke ini ya. Mungkin kalau kita bisa ngikutin rule-nya mungkin kita bisa ngikutin. Tapi mungkin kayaknya bingung lebih ke ini. Kita terbiasa kan pakainya Winbox. Terus di sini kita dihadapkan dengan pakai terminal atau pakai webfix. Jadi mungkin yang beberapa biasanya pakai Winbox, terus pakai webfix atau terminal kayak ngangong-ngangong dulu. Jadi loading dulu isi kepalanya. Ini alurnya tadi load mana ya? Alurnya kemana ya? Alurnya kemana ya? Apalagi kayak kemarin Mas Iman nyoba pakai terminal kan, wah udah skip aja itu. Paling di situ sih, makanya sambil buka-bukanya sambil buka-buka materi. Pas Mas Bambang jelasin materi ini, saya coba buka Classroom, tuh materinya belum di-share. Ini saya skip dulu ini sambil nyimak dulu lompat-lompat. Paling gitu sih, itu kendala yang sejauh ini saya alamin selama beberapa pertemuan ya. Berarti 5 nih sampai ini. Itu sih. Iya, mohon maaf sebelumnya kan ini nggak praktek menggunakan Winbox ya. Karena kita servernya kan remote, kecuali kita masing-masing laptop atau masing-masing peserta kita install VirtualBox masing-masing, itu bisa. Kita langsung nge-lab menggunakan Winbox. Gitu, karena kalaupun misalnya nginstal menggunakan VirtualBox di laptop masing-masing itu kan cukup berat juga, makanya kita sediakan server. Cuman ya itu kita nggak bisa konfig via Winbox. Sebenarnya pada dasarnya sama aja sih, mau via web hampir sama tampilannya, cuman beda-beda dikit seperti itu. Berarti Mas Bambang lebih dikuatin di pemahamannya ya kalau seperti itu. Mungkin coba nanti buat video ini buat KNS3, buat lab sendiri di laptop ya. Nanti download OVA-nya nanti saya kasih dah. Nanti coba saya buat video. Biar masing-masing peserta setelah ini bisa nge-lab masing-masing menggunakan Winbox. Mohon maaf Pak, mau bukan bertanya sih ya, mungkin minta tips atau apa gitu Pak. Ya boleh. Nah ini kan kalau saya pribadi ya seperti kata-kata Mas tadi sebelumnya kan ini kan di sini kan modulnya kan pakai GUI gitu kan. Kadang-kala kan memang kan kalau dipraktekkan kan ada yang butuh kayak pakai komen segala macam. Mungkin ada kalau lihat tutorial komen mikrotik atau ya lainnya lah ya. Itu kira-kira tempatnya di mana sih Pak? Biar kita ya lebih mendalami lah. Jadi ya di luar di luar pelatihan ini kita bisa mendalami lagi gitu buat komen-komen segala macam. Sebenarnya kalau komen-komen seperti itu banyak sih Mas di Mbah Google atau di YouTube itu banyak. Kalau enggak Mas bisa ngikutin channelnya dari Mikrotik sendiri. Apa namanya nih? Sebentar. Sambil saya screen, Bang. Tapi memang biasanya perbedaan CLI gitu sama GUI ya. Kalau teman-teman emang udah dibiasain gitu belajar di CLI-nya kan emang agak sedikit rumit ya. Nah, dengan membiasakan diri di hal-hal yang lebih rumit gitu, kemudian nantinya misalkan mau troubleshooting itu bakal bisa lebih cepat paham sih, lebih nemu gitu terkait logic network di CLI, entah itu Cisco ataupun Mikrotik itu biasanya bisa lebih cepat untuk troubleshooting. Kalau pengalaman gue ya gitu. Kayak misalkan di GUI misalkan kan GUI itu web based ya misalkan ataupun di Winbox. Nah, terkadang di beberapa kasus gitu terkait perangkatnya mungkin ada error atau nge-hang. Nah, dia cuma bisa ngejalanin CLI misalkan melalui SSH. Nah, salah satu keuntungannya kalau teman-teman udah lebih paham terkait CLI-nya, nah nanti bisa lebih mudah tuh untuk troubleshooting, misalkan mau ngonfig dan lain sebagainya, kadang malah lebih enteng dan lebih cepat pakai CLI. Kayak gitu sih.
Jadi jangan terlalu dibiasain juga terkait penggunaan GUI. Memang lebih mudah ya. Cuman Nah, ya itu di beberapa kondisi pada saat mau troubleshooting emang lebih baik menggunakan CLI-nya kayak gitu. Lebih efektif lah ya. Betul betul. mungkin Masnya bisa di Google, bisa helpmikrotik.com ya. Di sini ada mulai dari start sampai konfigurasi manajemen tool. Nanti di sini ada konfigurasi GUI, ada konfigurasi CLI-nya juga. Ini kayak contoh salah satu menambah IP address. Ini di kanannya ada untuk GUI-nya, di kirinya ada untuk di atasnya ada CLI-nya. Seperti ini buat referensi. Seperti itu. Dan enaknya kalau misalkan GUI kita bisa bikin apa konsep dulu, terus kita paste di komennya itu langsung udah berubah gitu konsep yang kita buat untuk konfigurasinya sih. Jadi nggak butuh klik banyak gitu kan. Biasanya itu sih. Ini Mas Angga mungkin bisa di mikrotik.com ya, appmikrotik.com. Baik Pak, ini juga lagi buka juga ini juga. Nah, ini di sini ada misalkan routing. Nah, ada di sini konfigurasinya melalui Winbox-nya ada, melalui CLI-nya ada. Gitu seperti itu. Ada yang lain mungkin pertanyaan lagi? Sharing-sharing aja nggak apa-apa, takut tegang. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Soalnya kan saya juga kadang kan kalau masalah sama Winbox juga kan kadang nggak bisa connect atau segala macam pakai via Winbox gitu kan. Jadi kan saya kan pinginnya ya memperdalam CLI biar apa ya biar cepet aja, biar ada alternatif lain gitu loh Pak. Terima kasih Betul. Pak. Ya, sama-sama. Boleh yang lain. Oh ya Bang, kalau di Mikrotik nih pakai CLI, mau save config itu udah otomatis save apa gimana? Kalau Cisco kan harus di save ya. Nah, kalau di Mikrotik ini sih otomatis save. Kecuali mungkin dari Mbak atau Masnya mau tambah konfigurasi tapi nggak yakin nih takut konfigurasinya salah, entah di routing entah apa. Jadi sebelum konfigurasi itu kita save mode dulu nih. Nah, ketika misalnya ada tambah IP address atau routing salah atau bentrok, itu akan rollback ke konfigurasi sebelumnya. Kalau defaultnya Mikrotik itu auto save sih Mas. Cuma di sini Oh, Coba fiturnya ada save. didemoin Bang. iya Bang, coba Bang. Gue pengen tahu juga nih, baru tahu. Ini bubar nantinya. Enggak di maksudnya yang di VM aja bisa nggak? Oh, VM kayaknya nggak ada kalau di VM deh. Oh, Nggak karena bisa license menggunakan. itu ya? Iya, license. Oke. Lo ada di lokalan lo nggak, di rumah lo atau di mana gitu? Salah satu aja. Misalkan nambahin IP static root atau apa config, terus lo rollback gitu. Contoh misalkan root. IP DHCP client. Address. Soalnya penting kan, kadang teman-teman lagi ngetes gitu, entah di kantor atau di kampus kan, lagi nambah-nambahin config. Tadi lupa nih, aduh, terakhir gue ngerubah apa ya gitu. Jadi ada Iya. save point-nya gitu ya Bang ya? Oke. Oke, masih belum ke-share deh Bang. Oh, belum. Belum. Nah, ini ada kalau di inbox ada namanya tool save mode. Kalau GUI-nya ini ya, berarti diklik aja. Diklik aja. Sebentar saya tambahkan dulu. Sebentar 100 salah.
Ini kan kondisi normal nih ya, bisa internet. Coba kita semua misalkan ini kita ganti jadi 1 klik atau gimana 11. Nah, Disconnect nggak sih Bambang? Putus ya.